Hello, what's up guys? Masih bersama KFC Racing Pigeon kelas PAUD. Oke guys, hari ini temanya yang sering teman-teman tanya di inbox, Bang. Aku tuh pekerja, Bang. Kalau ngerawat merpati itu susahnya pola makannya gimana? Nanti takutnya mati atau nggak istilahnya nggak kerawat gitu kan? Sedangkan aku nggak mungkin mengalahkan pekerjaanku hanya untuk merpati. Ya bener. Terus ada lagi, Bang, kerjaku itu pulangnya sore-sore. Apalagi kalau di daerah kota besar yang rawan macet, itu katanya sih ya, aku juga nggak tahu karena aku di kota kecil kan. Kerja misalkan masuk jam 8, teman-teman itu kadang habis subuh itu udah berangkat, artinya jam 5 itu udah berangkat kerja. Tapi aku juga nggak tahu kan, karena aku kan juga kalau di desa itu kan kerja jam 8, jam setengah 8 baru keluar dari rumah kan, karena nggak ada macet ya. Itu nyiasatinya gimana, Bang? Oke, kita akan kasih tahu pola makan merpati pos, mulai dari indukan, piye, sampai dewasa maupun produk, meskipun dia ngeloloh. Jadi gini, kita harus terang. Ini bukan penyiksaan, tapi ini pola atau manajemen kandang. Sebenarnya sorry kalau ini gambarnya agak berkabut karena ini ada bakar-bakar aja. Nah, jadi di samping ini kan aku lagi masih pembangunan, jadi pak tukangnya ini lagi bersih-bersih puing-puing bagesting atau kayu-kayu yang yang kayu sisa pembangunan. Jadi gambarnya nggak terlalu jernih. Oke, jadi gini guys, kita langsung kasih tahu aja, ngasih makannya KFC Racing Pigeon itu hanya sekali. Ingat, sehari hanya sekali, 24 jam hanya sekali. Loh, serius, Bang? Serius, ini sudah dilakuin sejak awal bermain merpati. Konsepnya satu, kita itu pelihara merpati pos atau pelihara hobi, jangan mau diatur sama hobi, tapi kita harus bisa mengatur pola atau bisa mengatur manajemen apa yang kita lakukan atau hobi kita. Jadi kalau ngomongin pekerjaan, mungkin semua orang di Indonesia, semua lah ya, kita kan juga kerja ya, namanya kerja, apalagi ada jamnya, kita juga nggak bisa kan mentingin hobi. Nah, jadi konsepnya itu, pertama, kita jangan mau diatur sama hobi atau diatur sama hewan yang kita pelihara, tapi kita harus bisa manajemen. Caranya gimana? Oke, saya kasih tahu dulu. Jadi KFC itu ngasih makannya hanya sore hari. Duh, Bang, bukannya di kandang Abang itu ada perawat kandang? Iya ada. Cuman perawat kandang di sini itu ada dua. Yang satu perawat kebersihan, yang satu perawat khusus ngasih makan dan minum serta ngecek-ngecek. Aku sendiri jarang kesini karena aku juga kerja kan, jarang di sini. Jadi ini kandang ini di wilayah satu dan aku kerjanya, usahaku di wilayah yang lain gitu kan, jadi nggak jadi satu sama tempatku. Jadi aku kesini paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, jadi bos, yang kerja di sini kandang ini nggak fokus cuman di kandang. Dia itu sebenarnya dia kerja di tempatku, di kantorku itu. Jadi aku ada usaha kan, dia tuh kerja di tempatku, tapi dia minta istilah nggak ceperan atau minta lemburan. Ya udah, daripada padahal dia teknisi kan, Bang, aku pengen cari tambahan nih, gimana, ada nggak? Ya udah, aku kasih saran untuk merawat merpati pos di sini. Artinya juga berjalan 4 tahun ini alhamdulillah lancar. Dia di sini hanya 1 jam. Jam 5 dia pulang kerja, karena jam kerjanya kan jam 8 sampai jam 5. Dia jam 5 pulang kerja, dia langsung ke sini ngasih makan. Dan yang satunya jam 5 juga dia cuman bersihin kandang. Nah, artinya tidak ada alasan lagi untuk kita kesusahan atau kesulitan dalam memelihara merpati pos. Jadi pola makannya gini bos, ngasih makan cuma sekali. Ini misalkan jam 4 ya jam 5 ya, ngasih makannya anak-anak ini jam 5. Ini sampai besok nggak usah dikasih makan. Nah, ini jam pagi nih, ini kebetulan aku tadi pas bisa kesini. Jadi ini jam 8 ini dia udah lapar sebenarnya. Cuman ini temboloknya masih ada. Ini kalau misalkan disentuh-sentuh gini, temboloknya itu masih ada makanan. Syaratnya kalau udah dikasih makanan, itu wajib minumannya nggak boleh telat. Kalau makanan jelas habis, bos. Lihat, habis. Nggak ada sisa makanan sama sekali kan? Nah, itu habis. Jadi dia
itu sudah terbiasa seperti ini. Loh bang, itu bukannya nyiksa? Enggak, itu bukan nyiksa. Kalau nyiksa itu nggak pernah dikasih makan atau kasih makan misalkan nggak dikasih nutrisi, itu baru nyiksa. Udah kasih makan sekali nggak pernah dikasih nutrisi, itu baru nyiksa. Kalau ini nutrisinya penuh, kita makannya pakai 594 pur. Ini meskipun cuman sehari ngasih makan cuman sehari 1 kali, dia kegemukan. Bayangin, saking gemuknya terpaksa kita kasih beras merah. Beras merah itu buat biar dia lebih siset lah ya, buat dietnya merpati itu pakai ini. Jadi ini terpaksa beberapa hari itu juga dikasih diet ini karena kegemukan. Meskipun makan 1 kali dia sudah gemuk. Lihat, ini jam segini dia mau makan, cuman kita nggak kasih makan. Paham maksudnya? Ini lihat, semuanya kelabaan kan? Ini karena udah makan semua. Cuman kita ngasih makannya tetap jam 4, meskipun dia kalau ada orang datang kayak bingung makan, tetap nggak kita kasih makan. Karena itu udah manajemen kita. Oke ya, sekali lagi ini manajemen kita. Loh bang, nanti kurus-kurus nggak? Alhamdulillah 4 tahun nggak ada yang kurus. Bahkan kegemukan nih. Terpaksa kasih beras merah. Jadi kalau di sini kasih beras merah itu berarti tandanya merpati di kandang kita itu obesitas. Loh bang, nanti kalau kurus mati nggak? Gini, aku kasih tahu ya. Selama ini nggak ada di sini yang mati kurus, nggak ada. Kalau mati kegemukan atau obesitas itu ada beberapa ya. Itu nggak pernah aku rekod memang. Indukan itu sampai di dadanya itu, tulang di dadanya itu nggak kelihatan, saking gemuknya. Dan akibatnya apa? Nggak tahu, tiba-tiba mati aja. Obesitas atau nggak tahu kita. Atau serangan jantung mungkin ya kalau manusia. Tapi yang jelas nggak ada yang kurus mati, itu nggak ada di sini. Di sini semuanya kegemukan. Nah, purnya 594. Terserah teman-teman pakai pakan apa boleh. Cuman kalau aku pakai 94 saja. Karena di sini kan breeding station. Kalau di kandang penerbang baru pakai bijian. Itu cuman jam 4 atau jam 5 dikasih pakan. Lalu minumnya ini nggak boleh telat. Jadi setiap besoknya lagi pagi dia cuman minum doang. Nah, bang sehat nggak bang? Ya ini contoh nyata. Ini coba dicek aja, di sini nggak ada yang ada makanannya, nggak ada semua, makanannya habis. Tapi minumannya wajib ada. Ini semua nggak ada yang nggak. Nah, jadi teman-teman, sekarang pola makannya merpati pos kalau di sini itu cuma satu. Itu lihat, itu kalau yang itu berarti kemarin itu makannya kenyang luar biasa itu. Makanya yang ini kan kecil-kecil yang kalah mungkin ya. Nah, terus saran lagi. Kalau ngasih makan usahakan sampai pakannya itu dia udah nggak mau makan lagi ya. Artinya dikasih lagi di tempat ini. Kalau semuanya udah nggak mau makan, berarti kan udah kenyang, berarti udah cukup. Lihat, ini piek kecil nggak aku kasih makan. Nah, bang nanti gimana bang kalau di kandang baru? Wah, kalau di kandang baru piek sini ya seneng banget karena di kandang baru biasanya dimanjain. Udah kayak manusia, misalkan dipuasain terus. Tiba-tiba di kandang barunya atau di habitat barunya dikasih makan 2 kali. Ya jelas seneng lah. Makanya teman-teman kan gini. Bang, triknya biar di kandang nasional atau di kandang baru itu pieknya abang kan sehat-sehat. Caranya gimana? Sebenarnya treatmentnya itu. Karena di sini sudah sering dikasih makan sehari sekali. Di tempat barunya dikasih makan 1 hari 2 kali. Minumannya selalu ada, makanannya selalu fresh. Ya seneng dia. Gitu ya. Jadi sekali lagi nggak ada istilah kita dibuat pusing sama merpati. Loh bang, aku kerjanya malam, berarti aku bisa ngasih makan pagi? Nggak apa-apa. Pagi juga nggak apa-apa. Pokoknya yang 1 hari itu harus dikasih makan. Hidup nggak hidup. Gemuk nggak gemuk. Udah nggak usah takut. Gitu ya. Tapi nanti kalau kita udah main ke pro atau profesional, kalau teman-teman teman-teman di sini udah istilahnya bisa kaya raya lah atau punya karyawan khusus merpati, ya dikasih makan 2 kali atau 3 kali sehari nggak apa-apa. Cuman kalau kita ini khusus teman-teman yang keterbatasan waktu, dan ini saya terapkan di kandangku juga sukses alhamdulillah. Lihat, ini meskipun kayak kelaparan, ini temboloknya penuh semua ini. Kelihatan kayak kelaparan kan, tapi ini temboloknya sebenarnya penuh sisa tadi malam. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Semoga ini menginspirasi atau teman-teman, solusi teman-teman yang bingung gimana kalau aku sibuk kerja, gimana kalau misalkan aku kerjanya terlalu pagi, pulangnya sore, merpatiku bisa nggak kerawat? Bisa, jadi nggak ada istilah merpati itu dikasih makan sekali terus mati, itu enggak. Cuman saranku satu, itu tadi, makanannya harus habis ya, sekali kasih makan itu habis.
lalu ditarik. Biasanya kalau teman-teman ini kesalahannya gini, sehari nggak dikasih makan kepenuhan di sini. Akhirnya apa? Dia habis minum di sini basah, jadi berjamur. Yang makanannya yang sisanya itu jadi penyakit malahan. Jadi di sini masih kosong, bos. Kamu cek di sini ya kosong ini. Nah, kosong kan? Ini justru kosong. Nanti kasih makan langsung, lah, bos. Oke ya, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KSD Racing Pigeon Class. Apa out? Satu lagi. Kalau yang pengen giveaway bang, gimana kapan kuis lagi ya? Pokoknya subscribe dulu lah. Kalau subscribe-nya udah banyak, nanti aku kasih giveaway tebak-tebakan. Nanti kita kasih kuis gratis dari KFC Racing Pigeon Class PAUD dari Blitar. Oke bosku, salam.